Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas sudut pada bangun ruang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sudut pada bangun ruang, yaitu sudut antara dua garis. Pada hari ini kita akan membahas sudut antara garis dan bidang, kemudian sudut antara bidang dengan bidang. Baiklah, kita lanjut saja. Yang pertama, kita akan membahas sudut antara garis dengan bidang. Untuk antara garis dengan bidang, sebuah garis yang memotong atau menembus bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Misalkan garis G menembus bidang alfa di titik P. Sudut antara garis G dan bidang itu dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Bisa diperhatikan gambarnya ya. Pilih titik E yang terletak pada garis G. Kemudian yang kedua, proyeksikan titik P pada titik E pada bidang alfa. Hasil proyeksi kedua titik yaitu titik P dan titik F. Yang ketiga, besar sudut EPF disebut ukuran sudut antara garis G dan bidang alfa. Jadi bisa dilihat pada gambar. Sudut antara garis G dan bidang alfa yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh garis G dan proyeksi garis G pada bidang alfa. Besar sudut G dan alfanya itu adalah sudut EPF atau sebesar theta. Kita bisa kalian perhatikan gambarnya baik-baik ya. Oke, biar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar 5 TKLMN berikut. Jadi 5 ini merupakan 5 segi 4 beraturan ya, karena sisi alasnya merupakan persegi. Bisa kalian lihat ya gambarnya. 5 segi 4 beraturan ini memiliki panjang sisi alas maupun sisi rusuk tegaknya adalah 8 cm. Pertanyaannya, yang pertama tentukan besar sudut antara luas garis TK dan bidang KLMN. Yang kedua, jika titik O merupakan perpotongan garis KM dan LN, tentukan sinus sudut antara ruas garis TO dan TLM. Baiklah, akan kita bahas sama-sama soal yang pertama ini. Untuk soal yang A, sudut antara bidang TK dan bidang KLMN bisa kalian perhatikan pada gambar 5 ini, yaitu sudut TKO. Sudut TKO. Bidang KLMN berbentuk persegi dengan panjang KL-nya 8 cm dan panjang KM-nya 8/2 cm ya. Tahu kenapa 8/2 KM-nya? Iya, karena KM merupakan diagonal bidang dari bangun datar KLMN. Dari ini ya. Sehingga KO-nya juga bisa kita cari. 4/2. Kenapa? Karena KO merupakan setengah dari KM. Sehingga dari sini kita bisa cos sudut TKO sama dengan, ini dari segitiga TKO ya, KO dibagi TK. Kita tahu bahwa cos adalah samping miring. Samping dari sudutnya adalah KO, sedangkan sisi miringnya adalah TK. KO kita sudah cari tadi 4/2 dan TK adalah 8 ya. Sehingga dari sini jadi 1/2/2. Kita ketahui bahwa 1/2/2, cos 1/2/2 adalah 45 derajat. Kita coba selanjutnya soal yang B. Sudut antara garis TO dan bidang KLMN bisa dilihat pada gambar itu merupakan sudut PTO. Sehingga TPM, segitiga TPM, siku-siku di P dengan panjang TM 8 cm, PM 4 cm. Sehingga TP itu sama dengan TM kuadrat dikurangi PM kuadrat.
sama dengan akar 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar 64 dikurangi 16. Akar 64 dikurangi 16 yaitu 48. Ya, jadi akar 48 adalah 4 akar 3. Nah, yang ditanya berapa nilai sin sudut PTO? Sin sudut PTO itu merupakan OP dibagi TP, yaitu 4/4 akar 3, jadi diperoleh adalah 1/1 akar 3, dirasionalkan jawabannya adalah 1/3 akar 3. Selanjutnya kita akan bahas sudut antara dua buah bidang. Bidang alfa dan bidang beta berpotongan pada garis G atau garis pada bidang alfa dan beta. Ada dua cara untuk menentukan besar sudut antara kedua bidang tersebut. Yang pertama, A. Pilihlah titik Q yang terletak pada bidang alfa. Kemudian B. Tarik garis tegak lurus melalui titik Q dan menembus bidang alfa di titik Q1. C. Tarik garis Q1T tegak lurus alfa beta. Kemudian hubungkan titik Q dengan titik T sehingga diperoleh sudut QTQ1. Besar sudut QTQ1 merupakan sudut antara bidang alfa dan bidang beta. Bisa kalian perhatikan gambar yang ada pada layar ini, ya. Itu cara menentukan sudut antara bidang dengan bidang, ya, atau antara dua buah bidang. Kemudian kita lihat cara yang kedua, ya. Pilih titik T yang terletak pada bidang alfa beta. Kemudian selanjutnya pada bidang beta dibuat garis N tegak lurus garis pada bidang alfa beta melalui T. Selanjutnya, pada bidang alfa dibuat garis M, tegak lurus garis pada bidang alfa beta melalui T sehingga diperoleh sudut QTS. Besar sudut QTS merupakan sudut antara bidang alfa dan bidang beta. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Terlihat jelas ya. Perlu kalian ingat bahwa jika bidang alfa tegak lurus dengan bidang beta, besar sudut antara bidang alfa dan bidang beta itu adalah 90 derajat. Tapi jika bidang alfa berimpit atau sejajar dengan bidang beta, maka besar sudut antara bidang alfa dan bidang beta adalah 0 derajat. Oke, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jika A merupakan sudut antara bidang ACF dan bidang ABCD, tentukan nilai cos alfanya. Mari kita bahas sama-sama. Bidang ACF dan bidang ABCD berpotongan pada ruas garis AC. Ruas garis pada bidang FC yang tegak lurus AC di O adalah FO. Ruas garis pada bidang ABCD yang tegak lurus AC di O yaitu BO. Sudut antara ACF dan bidang ABCD yaitu sudut BOF. Bisa diperhatikan gambar segitiga BOF, di mana dia siku-siku di B. Dengan panjang BF-nya 8 cm dan panjang BO-nya bisa kita cari setengah dari BD. Sehingga karena BO setengah BD diperoleh BO setengah dari 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Selanjutnya, kita mau mencari panjang OF. OF diperoleh dari BO kuadrat ditambah FB kuadrat. Diperoleh 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat, yaitu akar 32 ditambah 64.
diperoleh akar 96. Akar 96 yaitu 4 akar 6. Sehingga karena yang dicari adalah cos alfa, cos seperti yang diketahui bahwa sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah BO, sisi miring adalah FO, maka 4 akar 2 merupakan sisi BO dibagi dengan 4 akar 6 yang merupakan sisi OF, yaitu disederhanakan 1/1 akar 3. Jadi sama dengan 1/3 akar 3 ya. Bisa kalian perhatikan gambar yang berada pada layar ini ya. Jadi kalau dikeluarkan dalam bentuk segitiga BOF, dia merupakan segitiga siku-siku di mana siku-sikunya berada pada titik B. Demikianlah penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahamin. Selanjutnya, terima kasih ya atas partisipasinya.